Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Rahmah Fadila dengan NIM 20230110404017. Dibuatnya tugas video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Di video ini kita akan membahas bagaimana pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar bisa membantu menumbuhkan sikap inklusif dan toleransi. Landasan pengembangan sikap inklusif dan toleransi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Pancasila, terutama sila kedua dan sila ketiga, menghargai perbedaan dan hidup rukun dalam keberagaman. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan harus membentuk manusia yang beriman, berakhlak, dan demokratis. Kurikulum Merdeka juga memperkuat hal ini melalui profil pelajar Pancasila yang mendorong siswa untuk terbuka terhadap perbedaan dan berperan aktif dalam membangun harmoni sosial. Dalam konteks ilmu pengetahuan sosial, guru dapat mengaitkan materi dengan kehidupan nyata agar siswa tidak hanya memahami tetapi juga merasakan nilai toleransi dan inklusivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu sikap inklusif dan toleransi? Sikap inklusif artinya kita terbuka dan menghargai perbedaan, baik suku, agama, budaya, maupun kondisi fisik. Kita tidak membeda-bedakan siapapun. Sikap toleransi adalah kemampuan menerima dan menghormati perbedaan orang lain tanpa memaksakan pandangan sendiri. Contohnya, menghargai teman berbeda agama atau teman bermain bersama walau berbeda adat. Sikap ini bisa dilatih sejak kecil lewat pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Mengapa penting ditumbuhkan sejak sekolah dasar? Nah, anak-anak sekolah dasar sedang membentuk kepribadian dan belajar berinteraksi sosial. Kalau sejak kecil sudah belajar menghargai perbedaan, saat dewasa mereka akan lebih terbuka dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Ini juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila ketiga. Bagaimana ilmu pengetahuan sosial bisa menanamkan sikap ini? Nah, ilmu pengetahuan sosial membahas tentang masyarakat, budaya, sejarah, dan hubungan sosial. Semua ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Lewat materi tentang keberagaman budaya, sejarah, persatuan Indonesia, atau konflik sosial, siswa bisa diajak belajar nilai toleransi dan menghargai perbedaan. Contohnya, saat belajar tentang rumah adat, siswa bisa melihat indahnya berbagai budaya dan memahami pentingnya kebersamaan. Adapun strategi pembelajaran yang cocok, guru bisa menggunakan beberapa strategi pembelajaran aktif seperti yang pertama, problem-based learning, yaitu siswa memecahkan masalah sosial tentang perbedaan. Yang kedua, cooperative learning, yaitu kerja kelompok dengan teman dari latar belakang yang berbeda. Atau yang ketiga, bisa menggunakan project based learning. Misalnya,
membuat proyek kampanye sekolah toleran atau Festival Budaya Nusantara. Dengan kegiatan ini, siswa belajar langsung dan membentuk empati secara sikap terbuka. Nah, adapun media dan sumber belajar pendukung agar lebih menarik. Guru bisa menggunakan video atau film dokumenter tentang kehidupan beragam budaya, atau menggunakan cerita rakyat yang syarat nilai moral, serta kunjungan atau undangan tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang. Sumber belajar lokal sangat efektif karena dekat dengan pengalaman siswa. Adapun evaluasi sikap inklusif dan toleransi, menilai sikap tidak hanya lewat tes tertulis. Guru bisa menggunakan observasi langsung, jurnal refleksi siswa, penilaian diri, dan proyek kreatif. Jadi, rubrik penilaian harus jelas agar guru dan siswa tahu apa yang diharapkan. Adapun contoh, misalnya studi kasus dan praktik. Baik, contohnya di Sekolah Dasar Yogyakarta ada yang namanya kelas budaya, di mana siswa mengenakan pakaian adat, masak makanan khas, dan menceritakan dongeng di daerah. Di Sekolah Maluku ada proyek Festival Keberagaman yang mempererat kerjasama antar siswa. Aktivitas ini sangat efektif untuk menumbuhkan empati dan rasa hormat. Nah, itu tadi cara ilmu pengetahuan sosial membentuk generasi toleran dan inklusif. Ayo, kita mulai dari diri sendiri. Belajar saling menghargai, terbuka terhadap perbedaan, dan jadi bagian dari masyarakat yang damai dan bersatu. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.